Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Semoga kalian sehat ya. Langsung saja. Di sini kita kemarin itu untuk pertemuan yang kedua kita telah membahas tentang tradisi masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di situ kan udah Ibu jelaskan ya di video sebelumnya. Nah, sekarang yang akan kita bahas itu tentang yang halaman 8, kebudayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, terus yang kedua, mata pencaharian masyarakat Arab Islam. Jadi, secara garis besar, mata pencaharian masyarakat Arab jahiliyah dikelompokkan menjadi 3 bidang, yaitu yang pertama perdagangan, peternakan, ketiga pertanian, dan yang di situ di perdagangan yang pertama bangsa Arab itu atau masyarakat Arab itu berdagangnya itu kayak semacam hasil kerajinan, terus seperti jahit menjahit, menyamak kulit, membuat kerajinan emas dan perak dan sebagainya. Kalau peternakan di waktu itu, di masa itu, peternakan itu ada di sumber kehidupan bagi Arab Badui. Arab Badui adalah masyarakat pedesaan yang suka berpindah-pindah. Nah, mereka menggiring ternaknya ke daerah yang sedang mengalami musim hujan atau ke padang rumput. Nah, mereka itu bisa mengkonsumsi susu dari ternaknya, membuat pakaian dari bulu domba. Mereka menjualnya kepada orang lain. Nah, yang ketiga, pertanian. Pertanian itu bisa diantaranya suku Arab yang mendiami lembah yang subur memiliki mata pencaharian sebagai petani. Nah, terus juga buah-buahan, sayuran, hasil pertanian kemudian dijual ke kota-kota. Nah, yang selanjutnya, yang agama dan kepercayaan masyarakat Arab sebelum Islam. Nah, di sini zaman sebelum datangnya agama Islam kepada bangsa Arab disebut zaman jahiliyah, artinya zaman kebodohan atau kegelapan. Maksudnya itu, manusia pada zaman itu menggunakan akal pikirannya. Adapun faktor penyebab penyimpangan itu yang pertama, kecenderungan yang kuat mengagungkan leluhur yang telah berjasa, terutama kepala kabilah atau nenek moyang mereka. Nah, yang kedua, rasa takut yang kuat menghadapi kekuatan alam. Yang ketiga, adanya kebutuhan terhadap Tuhan yang selalu bersama mereka saat mereka butuh. Adapun kepercayaan yang dianut pada masyarakat Arab yaitu yang pertama, masyarakat Arab itu menyembah berhala. Yang kedua, mempertuhankan jin dan hantu. Seperti setiap tempat itu ada jin dan makhluk halus, seperti tempat-tempat yang memiliki kekuatan dan keramatkan sebagai bukti penghormatan terhadap para jin dan makhluk halus yang mendiami tempat-tempat tersebut. Nah, yang ketiga, menyembah para malaikat. Yang keempat, menyembah bintang dan benda lainnya. Kalian bisa baca ya satu-satu dan penjelasannya. Nah, kalian bisa baca. Dan kemudian yang kelima, mempercayai benda-benda yang memberi kekuatan. Seperti contohnya, cincin yang terbuat dari besi dan tembaga akan menambah kekuatan. Percaya akan benda kayak gelang, itu bisa cincin. Jadi mereka itu percaya kalau cincin atau benda seperti gelang itu ada penunggunya gitu. Nah, sekarang kita ke Ibu menceritakan tentang kisah teladan Ibnu Hajar. Nah, di sini siapa sih Ibnu Hajar itu, Bu Guru? Nah, Ibnu Hajar itu terkenal sangat malas. Dia lebih banyak menghabiskan waktunya dengan berleha-leha dan bermain. Dia lebih banyak tidur, bermain, dan tidak pernah serius dalam belajar. Akan tetapi, nah, di tengah perjalanan, pemuda tersebut merasa lelah dan sedang beristirahat. Dia kemudian duduk di sebuah akar pohon yang berada di tepi jalan. Di belakang pohon besar tempat dia duduk,
terdapat sebuah jurang besar yang di bawahnya terdapat banyak batu besar. Dalam istirahatnya, pemuda tersebut berkata pada dirinya sendiri, "Kawan-kawanku kembali ke kampung halamannya, ingin segera mengamalkan ilmu yang telah mereka peroleh dari Tuan Guru. Kehadiran mereka tentu sangat diharapkan oleh orang-orang di kampungnya. Tapi bagaimana dengan aku? Aku hanya seorang santri yang bodoh," kata dia. "Bertahun-tahun menuntut ilmu di pondok tersebut, tidak satupun ilmu agama yang aku dapatkan." Nah, jadi karena dia malas, dia sering tidur, jadi nggak ada ilmu yang dia dapat gitu. Nah, akhirnya dia sadar gitu kalau dia itu salah, sampai akhirnya atas izin Allah dengan keseriusan dalam belajar di pondoknya yang baru, si pemuda tersebut dapat menerima semua pelajaran yang diberikan oleh gurunya. Dia sudah menjadi seorang santri yang luas ilmunya. Nah, jadi anak-anak, kalau memang anak-anak mau sering dan rajin belajar, anak-anak akan menjadi orang yang sukses gitu, dapat ilmu. Nah, kalau ya tidak mau belajar, ya tidak akan dapat ilmu yang didapat di sekolah gitu. Misalnya kalian pengen cita-citanya mau jadi dokter, atau mau jadi tentara, mau jadi polisi, terus juga mau jadi suster, perawat dan sebagainya, anak-anak harus rajin belajar. Nah, nggak boleh malas-malesan, dikasih tugas dari bu guru nggak dikerjain gitu. Jadi apapun yang dikasih bu guru di sekolah, dikasih tugas apapun itu harus rajin. Nah, nggak boleh malas. Nah, nanti kalian bisa baca-baca ya. Untuk selanjutnya, nanti anak-anak tolong ngisi halaman 8. Nanti ibu foto hasil jawabannya. Nah, udah cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.